Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema keraguan atau kebimbangan musuh iman. Bacaan firman terambil dari Yakub pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, mendengar tentang pekerjaan Yesus dari satu kota ke kota yang lain, maka Yohanes pun menyuruh murid-muridnya supaya pergi dan bertanya kepada Yesus, apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, ataukah harus menantikan yang lain? Memperhatikan pernyataan-pernyataan Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat 29-34, rasanya sangatlah tidak mungkin ia akan meragukan atau bimbang tentang Yesus. Tetapi kondisinya yang terpenjara oleh Herodes setidaknya menjadi suatu tekanan psikologis bagi Yohanes. Tetapi jawaban Yesus tentang apa yang ia lakukan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Menyadarkan Yohanes tentang ciri-ciri Mesias yang ia tahu dan kenal. Yesaya pasal 29 ayat 18 dan 19, pasal 35 ayat 5 dan 6, dan pasal 61 ayat 1. Kemudian Yesus pun berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Matius 11 ayat 6. Artinya, apabila kita sungguh-sungguh percaya, tidak bimbang ataupun ragu, maka kitalah orang-orang yang berbahagia. Ingatlah, kebimbangan atau keraguan akan menyebabkan kita kecewa dan menolak Yesus. Petrus yang bisa berjalan di atas air saat Yesus mengajaknya, dengan serta-merta mulai tenggelam ketika ia mulai ragu atau bimbang, bahkan takut, disebabkan ia merasa adanya tiupan angin yang kencang. Lihatlah betapa keraguan dan kebimbangan adalah musuh iman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, Tuhan tidak jarang mengizinkan adanya angin pencobaan yang bertiup kencang, tembok-tembok masalah yang sepertinya menghimpit, dan sebagainya. Tuhan rindu melihat dan mendapati anak-anaknya tetap tidak tergoyahkan dan tetap kokoh imannya, karena orang bimbang atau ragu tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Belajarlah seperti Rasul Paulus. Apapun yang terjadi dan dialaminya, ia dengan mantap berkata, itulah sebabnya saya menderita semuanya ini, tetapi saya tetap yakin, sebab saya tahu betul siapa yang saya percayai. Saya yakin bahwa apa yang sudah ia percayakan kepada saya, ia sanggup juga menjaganya sampai pada hari kiamat. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.